Halo semuanya, kembali lagi di channel Cerita Malam. Kali ini kita akan mereview atau membahas suatu film dari Korea Selatan nih. Filmnya berjudul Baby It's Over Outside, menceritakan tentang bumi yang akan ditabrak oleh sebuah meteor yang sangat besar. Dan sepasang kekasih abadi akan mencoba untuk menghalanginya. Apakah mereka berhasil menghalaunya? Mari saja, yuk kita langsung ke alur cerita film ini. Film dimulai dengan sebuah berita yang mengabarkan bumi akan segera berakhir. NASA telah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa sekitar 20 hari ke depan akan ada asteroid besar yang menabrak bumi. Dan upaya terakhir manusia dengan NASA mengirimkan bom roket untuk menghalau asteroid tersebut. Tujuan NASA adalah untuk menghancurkan asteroid tersebut ke dalam puing-puing kecil, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar. Para astronom juga berpendapat jika saja asteroid itu ditemukan lebih awal, peristiwa genting seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dan karena hal itu, kini manusia hanya bisa berdoa agar rencana pencegahan itu dapat dilaksanakan dengan benar. Namun harapan umat manusia itu pupus. Misi NASA gagal, dan kini asteroid besar semakin mendekati bumi. Dan pada akhirnya, seluruh pemerintah yang ada di dunia, termasuk pemerintah Korea, mengumumkan suatu deklarasi untuk mengakui bahwa bumi akan segera berakhir. Waktu hanya tersisa 7 hari lagi menuju akhir sebuah dunia. Pemerintah Korea memutuskan untuk menghimbau para warganya untuk menghabiskan waktu yang tersisa dengan kebahagiaan. Dengan pengumuman itu, tidak ada kerusuhan yang terjadi. Seluruh umat manusia beraktivitas dengan penuh kebahagiaan, bersama dengan orang-orang kesayangan. Terlahir sebagai orang yang penyendiri, membuat Namun tidak dapat menikmati hari-hari terakhir itu bersama kekasih ataupun orang terdekat. Hati kecilnya berbisik, mungkin dia akan mati dengan kesendirian tanpa akhir. 4 tahun belakangan, Namwoo adalah seorang pemuda penyendiri yang berada di apartemen yang sempit. Dan kini Namwoo menjadi seorang polisi muda yang baru diangkat 1 bulan yang lalu. Dia tidak pernah sekalipun mempunyai teman, apalagi seorang kekasih. Dia juga memiliki keanehan bahwa dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia seakan hidup tanpa ingatan. Yang dia tahu hanya belajar dan berusaha untuk mencapai cita-citanya. Dan kini setelah dia menjadi seorang polisi, hati kecilnya berbisik. Untuk apa cita-citanya yang sudah dia raih jika pada akhirnya dunia ini akan berakhir sebentar lagi? Walau begitu, ia tetap bersyukur dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi itu ia bersiap untuk pergi kerja. Mengenakan baju dan sepatu sempitnya, ia bergegas menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Di kantornya dia mengingat daftar buronan, hingga akhirnya dia pergi patroli di area tugasnya. Dalam patrolinya dia melihat berbagai macam cara orang untuk mengekspresikan hidupnya. Tapi anehnya, ia merasa hal itu semua pernah terjadi. Tengah hari dia beristirahat dan kembali ke kantornya. Namun melihat berita di mana seorang pria mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Dalam sebuah video, pria itu menunjukkan bahwa dia dapat mengeluarkan api dari tangannya. Pria itu bercerita bahwa sudah lama dia menyembunyikan kemampuannya ini. Dia sangat yakin bahwa masih banyak manusia super lainnya yang mempunyai kekuatan super seperti dirinya. Dia juga mengajak orang yang mempunyai kelebihan seperti dirinya untuk menunjukkan kemampuannya dan bersatu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Namwoo kemudian berpatroli lagi. Saat dia menyusuri pemukiman, dia dikejutkan dengan seorang gadis cantik yang sedang memanjat suatu tembok rumah. Dalam pandangan pertamanya, Namwoo juga pernah melihat gadis ini di suatu tempat dahulu kala. Dia mencoba mengingat dan ingatannya menuju kepada daftar buronan yang ia lihat di kantornya. Ia bernama Hewa, gadis cantik berusia 18 tahun yang menurut Namwoo sedang melakukan pencurian di sebuah rumah. Ia dibawa ke kantornya, dan Namwoo melihat bahwa tidak ada Hewa di daftar buronan. Namwoo semakin bingung dengan ingatannya, karena dia merasa bahwa dia selalu melihat sesuatu di masa lalunya. Hewa bercerita kalau rumah itu adalah rumah temannya sendiri, yang merupakan salah satu manusia super. Tapi dia tidak ada di rumah, sehingga dia mencoba untuk memanjat tembok pagarnya. Dia hanya memiliki tujuan untuk mengumpulkan manusia dengan kekuatan super, agar bumi terhindar dari hari akhirnya. Menurutnya usahanya itu lebih baik daripada berdiam diri tanpa usaha dan menunggu kematian. Pimpinan Namwoo yang mendengarnya akhirnya menugaskan Namwoo
untuk mengantarkan Hewa menemui manusia super itu di suatu tempat yang jauh dari kota itu. Di perjalanan, Namu terlihat selalu salting brutal saat memandang gadis cantik itu. Kurangnya pergaulan membuat dia sulit berkomunikasi dengan gadis cantik, apalagi yang baru dia kenal. Dan atas dasar itu, dapat dipastikan Namu menyukai Hewa. Saat itu mereka mampir di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Dan Namu meninggalkan Hewa yang tidur di dalam mobilnya untuk membeli bekal. Di dalam toko dia melihat berita bahwa sudah banyak manusia super yang menunjukkan jati dirinya. Sebuah organisasi dibentuk untuk merekrut manusia super untuk membantu NASA untuk mencegah akhir dari dunia. Mereka berharap masih ada keselamatan bagi para manusia di bumi ini. Karena tidak ada penjaga toko, Namu meninggalkan beberapa uang dan pergi menuju mobilnya. Saat dia berjalan, terdengar teriakan Hewa dari dalam toilet. Dia memeriksa isi dalam toilet tersebut dan terkejut melihat pintu toilet tertutup dengan sendirinya. Padahal tidak ada siapapun di tempat itu. Hewa pun mengajak Namu untuk pergi dari toilet itu. Ia sangat yakin bahwa dia merasakan kehadiran suatu manusia super yang memiliki kemampuan tak terlihat. Mereka berhenti di suatu tempat. Mereka lanjut jalan kaki karena lokasi yang mereka tuju masih sangat jauh dari sana. Berjalan jauh membuat kaki Namu lecet karena memakai sepatu yang teramat sempit. Sambil beristirahat, Namu bertanya pada Hewa, manusia super seperti apa yang akan mereka temui. Hewa menjelaskan bahwa orang ini dapat mengetahui kemampuan super seseorang. Menurutnya, terdapat dua jenis manusia super. Ada yang menyadari kemampuan dirinya, ada juga yang tidak menyadari kemampuan pada dirinya. Sehingga tujuan dia untuk menemui orang ini adalah untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak menyadari pada kemampuan dirinya. Sehingga mereka dapat menemukan banyak manusia super yang mungkin bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran. Setelah menempuh perjalanan, mereka pun sampai di sebuah rumah yang ada di puncak bukit. Orang yang mereka cari ternyata tidak ada di rumahnya. Hewa memeriksa makanan yang ternyata belum basi. Itu artinya orang yang mereka cari masih ada di tempat itu. Hewa menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat berlatihnya Nishiang, yaitu manusia super yang selama ini mereka cari. Hewa yakin bahwa orang yang mereka cari akan segera kembali ke dalam rumahnya. Sore itu Namu berniat balik pulang. Namun Hewa menyarankan agar dia menginap karena hari sudah petang. Malam hari saat tidur, Namu bermimpi duduk di samping Hewa. Dalam mimpi itu Hewa berkata bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Air matanya menetes dari mata indahnya dan berkata bahwa langit bumi di hari terakhir sangatlah indah. Saat bangun di pagi hari, Namu melihat berita di televisi bahwa NASA akan bekerja sama dengan para manusia super untuk meluncurkan bom roket terbarunya. Mereka akan segera menggabungkan kekuatan super dan melawan hukum fisika dengan teknologi canggih yang dimiliki NASA di bom roket tersebut. Namu merasa kalau itu semua adalah harapan palsu, karena kajian itu akan berlangsung 6 hari lagi. Hewa sudah menyiapkan pakaian dan sepatu untuk dipakai Namu. Hewa sudah mencuci pakaian Namu dan akan dikembalikan pada saat hari terakhir itu tidak terjadi. Dia memutuskan untuk menunggu Nishiang sampai dia kembali. Kalaupun Nishiang tidak kembali, mati di tempat indah seperti itu merupakan cara terbaik menyambut hari terakhir dari dunia. Namu merasa dia mengalami dejavu. Kala Hewa berkata bahwa mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namu pun berjalan kembali ke mobilnya. Dalam istirahatnya di sebuah batu, dia memutuskan untuk kembali karena dia mencintai Hewa. Saat ingin mengungkapkan perasaannya, dia merasa sangat gugup. Hingga akhirnya, dia memiliki alasan untuk tetap tinggal bersama Hewa. Kala mereka sedang bercerita, terungkap Hewa juga memiliki kekuatan. Dan ibunya yang telah menyadarkan Hewa akan kekuatan tersebut. Dia merasa malu dengan kekuatan yang dia miliki. Karena menurutnya itu tidak berguna. Kekuatannya adalah membuat orang yang dia cintai tidak akan melupakannya. Kekuatannya itu membuat dia tidak menyadari bahwa sang ibu menderita penyakit Alzheimer. Tentu saja karena orang yang dia cintai tidak dapat melupakannya. Tidak lama setelah itu, akhirnya Nishiang pulang. Dia segera mengajaknya pergi untuk mengumpulkan orang berkekuatan super. Nishiang berkata bahwa mereka sudah terlambat
karena pergerakan asteroid lebih cepat dari perkiraan. Dan sebuah berita mengabarkan bahwa asteroid akan menabrak bumi pada malam hari. Serpihan meteor terlihat sudah memasuki bumi, membuat gelombang kejut elektromagnetik yang membuat alat telekomunikasi hilang begitu saja. Meski dirasa tidak memiliki kemampuan, Miss Young mencoba melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Namu. Dia terkejut saat menyadari Namu memiliki kekuatan super, di mana dia akan kembali ke masa lalu saat dia meninggal. Itu artinya dia tidak akan mati dalam bencana mahadahsyat ini. Dan selama ini Namu terjebak dalam lingkaran waktu. Dia sudah berkali-kali mengalami kejadian ini, namun tidak bisa mengingatnya. Dan itulah mengapa dia seperti sudah mengalami semua kejadian ini dalam hidupnya. Namu tidak bisa mengingat masa kecilnya karena dia terjebak dalam zona waktunya. Dan kejadian itu terus berulang dalam hidupnya. Miss Young menjelaskan bahwa Namu dapat menyelamatkan dunia dengan kembali ke masa lalu dan mengingatkan semua orang akan bencana yang akan terjadi. Jika manusia menemukan asteroid itu lebih awal, mungkin kejadian seperti ini dapat ditangani lebih awal. Namun, Namu harus mengingat semua kejadian ini. Itulah mengapa takdir menemukan Namu dengan Hewa. Kekuatan super yang dimiliki Hewa dapat mengatasi masalah Namu. Hewa harus bisa mencintai Namu agar dia tidak melupakannya. Di saat-saat terakhir, Hewa mencoba untuk mencintai Namu, walaupun dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya. Langit bumi terlihat sangat indah kala itu, karena efek dari asteroid yang mulai mendekat. Dengan sangat gugup tapi pasti, Namu menyatakan bahwa dia mencintai Hewa dari saat pertama kali dia melihatnya. Namun sejatinya perasaan tidak dapat dipaksakan. Hewa tidak dapat mencintai Namu dalam waktu sesingkat itu. Ia menangis sambil meminta maaf, karena ini mungkin sudah menjadi takdir dan akhir dari segalanya. Waktu kembali kepada tahun 2016. Namu terbangun di apartemennya tanpa mengingat suatu apapun. Hal itulah yang dialaminya selama ini, terjebak dalam lingkaran waktu dan tidak mengingat masa lalunya. Di apartemen itu dia bertemu Hewa, dan ternyata satu apartemen dengannya. Fakta bahwa Namu tidak dapat mengingatnya adalah suatu jawaban, bahwa cintanya kepada Hewa selalu bertepuk sebelah tangan, dan dia akan terus mengalaminya dalam kehidupan masa lalu maupun masa depannya. Harapan dunia selamat adalah sebuah harapan. Jika ada suatu keajaiban yang membuat Hewa membukakan hatinya kepada Namu suatu saat nanti. Film yang sangat seru ya. Science fiksi yang dipadukan dengan suatu drama Korea membuat film ini sangat menarik untuk ditonton dan diikuti alurnya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan film untuk kita bahas selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video kita berikutnya. Saya pamit. Dah.